Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan dalam menghadapi hari-hari ini ya. Saya ingin mengucapkan rasa prihatin yang mendalam nih buat teman-teman yang ada di daerah Jakarta, Bekasi, atau wilayah lain yang berdampak banjir. Semoga kalian tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan semoga banjir ini segera surut ya. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang terkena dampak, jaga kesehatan, cari tempat yang aman, dan tetap semangat ya. Hati-hati, Ramadan adalah momen di mana DC makin gencar menagih. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu jangan pernah berikan data-data ini kepada DC. Kenapa? Karena saat ini DC 2 kali lipat lebih agresif dalam menagih, terutama di bulan Ramadan ini ya. DC makin sering datang ke rumah, ke kantor, bahkan menghubungi orang-orang yang terdekat kita. Dan juga kalian tidak tahu apa yang harus dilakukan, kalian bisa saja terjebak dalam skema penagihan yang makin kejam. Jadi hati-hati ya. Nah, data-data apa saja yang tidak boleh kalian berikan, kita akan bahas secara tuntas ya. Tapi sebelum masuk pembahasan, saya harapkan semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi terbaik buat kalian yang sedang gabay. Oke teman-teman, ini dia pembahasannya. Belum saya ingin kasih informasi dulu nih buat kalian yang gabay di Tunaiku. Saat ini, DC dari Tunaiku sudah mulai mengancam untuk mengambil barang pribadi seperti mobil, sertifikat tanah, bahkan barang elektronik seperti HP dan TV gitu ya. Kenapa ini penting? Karena Tunaiku ini bukan sekedar pinjol biasa. Tunaiku adalah produk dari perbankan. Berbeda dengan pinjol lain yang masuk kategori vintage, Tunaiku merupakan bagian dari produk perbankan ya yang menyalurkan pinjaman secara online karena dia bekerja sama Amarbank kalau nggak salah gitu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya apakah benar mereka bisa menyita barang kita? Jadi begini teman-teman, dalam aturan perbankan, penyitaan aset itu hanya bisa dilakukan jika ada agunan. Kalau kalian tidak pernah memberikan jaminan seperti sertifikat atau BPKB saat meminjam, maka DC tidak berhak menyita barang kalian ya. Ingat, jika DC datang mengancam akan menyita barang kalian, itu tindakan ilegal dan bisa masuk kategori pencurian ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan jika ada DC yang datang membawa surat-surat seperti SPPI atau ID card ya? 1. Pastikan mereka membawa bukti yang sah. Kalau hanya surat peringatan tanpa dokumen resmi perbankan, jangan percaya ya. Kedua, jangan pernah serahkan barang pribadi kalian. Kalau mereka memaksa, kalian bisa laporkan ke pihak berwajib ya. Dan kalian rekam aja, bisa juga kalian lapor ke OJK, oke? Yang ketiga, jika tidak ada perjanjian fidusia atau agunan, maka hutang kalian tetap jatuh seperti pinjol biasa. Tidak ada hak penyitaan aset karena nggak ada jaminan ya. Waspada, modus baru Kredipo dan Kredifast. Nah, sekarang kita masuk ke Kredipo dan Kredifast ya. Saya dapat laporan dari teman yang ada di Jakarta, istrinya pernah meminjam di Kredipo dan sudah melunasi hutangnya di tahun 2023. Nah, namun di awal tahun 2025 ini tiba-tiba ada DC dari Kredifast yang datang menagih hutang yang katanya belum lunas. Lah, kok bisa ya? Nah, ternyata Kredifast adalah anak perusahaan dari Kredipo gitu. Jadi kalau kalian punya Kredipo pasti yang donaturnya itu Kredifast ya. Kalian pasti tahu lah ya. Jadi jika kalian pernah galbay di Kredipo nih, bisa jadi kalian akan ditagih oleh DC dari Kredifast karena satu naungan dia. Modusnya bagaimana? Yang pertama itu DC membawa surat-surat tidak resmi. Mereka hanya membawa surat peringatan, bukan dokumen sah dari OJK. Yang kedua, mereka meminta rekening koran. Hati-hati, ini modus licik untuk mendapatkan informasi finansial kalian ya. Yang ketiga, mereka memaksa untuk menunjukkan bukti transfer. Padahal kalau benar ada pinjaman, bukti itu seharusnya mereka yang punya ya kan? Nah, yang pernah lakukan ini saat ditagih DC ya teman-teman ya, harus waspada. Nah, buat kalian yang saat ini masih galbay, jangan sampai melakukan kesalahan ini. Nah, yang pertama nih, jangan install ulang aplikasi pinjol yang sudah dihapus ya. Nah, begitu kalian install ulang, mereka bisa menyedot data baru dari HP kalian. Jangan tergoda untuk mengecek hutang kalian melalui aplikasi ya. Jadi ya udah, nggak usah dibuka-buka lagi aplikasinya. Yang kedua, jangan ganti nomor HP terlalu cepat.
Banyak yang berpikir kalau ganti nomor HP adalah solusi, tapi justru bisa memancing DC untuk lebih agresif. Jadi jangan buru-buru untuk ganti nomor HP ya. Nah, jika kalian pekerja, pertimbangkan matang-matang sebelum mengganti nomor handphone, ya kan? Yang ketiga, jangan berikan data pribadi kepada DC. Data yang tidak boleh diberikan itu seperti kayak KTP, rekening koran, slip gaji, dan alamat lengkap orang tua ya. Jika mereka meminta mutasi rekening, itu bisa jadi modus. Modus untuk mencari celah hukum menjerat kalian, ya kan? Yang keempat, jangan panik saat DC datang. Tetap tenang, jangan gegabah mengambil keputusan ya, hadapin aja. Jangan mau jika mereka memaksa untuk ke rumah atau mengambil barang kalian. Kalian rekam aja, kalian laporkan. Bagaimana cara mengecek hutang resmi? Kalau kalian ragu apakah hutang kalian masih ada atau tidak, gunakan layanan Slik OJK. Caranya seperti ini ya. 1. Buka website resmi OJK. 2. Daftarkan diri untuk mengecek riwayat kredit kalian seperti Slik kalian ya. Ketiga, jika hutang kalian tidak tercatat di Slik OJK, artinya itu hanya trik dari DC. Gitu ya teman-teman. Jadi, kalau ada DC datang 10 kali pun jangan panik, jangan langsung dibayar ya. Dan jangan sekali-kali kalian menjanjikan bayar sama DC yang datang ke rumah ya. Walaupun ada, kalian hubungin call centernya aja dan pembayaran melalui aplikasi ya teman-teman. Jadi di bulan Ramadan ini modus penipuan makin banyak banget. Banyak orang yang sedang kesulitan ekonominya dan DC memanfaatkan situasi ini untuk memaksa kalian membayar hutang yang mungkin tidak pernah kalian ajukan. Ingat baik-baik ya. Jangan pernah install ulang aplikasi pinjol. Jangan pernah berikan data pribadi seperti KTP, rekening, dan slip gaji. Ketiga, jangan buru-buru ganti nomor HP kalau tidak benar-benar perlu ya. Keempat, cek hutang kalian di Slik OJK untuk memastikan validitasnya ya. Jika DC datang tanpa dokumen resmi, jangan dilayani. Nah teman-teman, itulah informasi penting yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga hari ini bisa menjadi motivasi dan pencerahan buat kalian semua ya, agar tidak mudah ditipu oleh modus-modus baru, apalagi menjelang lebaran ya. Tetap semangat, tetap kuat, dan jangan sampai terjerumus ke dalam jeratan pinjol lebih dalam lagi. Oke, itu saja untuk hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.